Berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara, selamat ya merayakan Pentakosta. Kita merayakan Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kita, yang akan senantiasa mendampingi kita di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami dapat merayakan Pentakosta, kembali kami diingatkan dan kami terus-menerus menghayati Roh Tuhan sendiri yang dianugerahkan kepada kami. Dan hari ini kami akan baca firman-Mu. Kami butuh pertolongan Roh Tuhan supaya kami membaca dengan baik dan kami dapat mengerti dengan baik. Dan melalui pemberitaan firman hari ini, iman kami kepada Tuhan, kebergantungan kami kepada Tuhan semakin kuat. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca kitab Yoel pasal 2 ayat 23 sampai 25. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim di antara kamu. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, Nabi Yoel ini bekerja jauh setelah bangsa Israel lepas dari pembuangan di Babel. Jadi ya, pada waktu dibuang, kemudian mereka sudah kembali, dan tahun-tahun ke depan sana begitu, baru Nabi Yoel ini bertugas. Nah, suatu waktu Allah menghukum umatnya. Allah menghukum umatnya itu dengan bencana belalang. Jadi Allah beri tulah belalang. Dan belalang-belalang inilah yang memakan habis hasil panenan dari umat Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah bencana itu, Nabi mengajak para imam, yaitu para pemimpin, dan juga seluruh rakyat untuk bertobat. Ya, jadi ada masa di mana bangsa Israel bandel lagi, Bapak Ibu Saudara. Lalu Tuhan mengirimkan tulah belalang, bencana belalang, memakan habis hasil tanaman mereka sehingga mereka menjadi kering kerontang. Artinya mereka menjalani kehidupan yang susah. Ya, gandum gak ada, anggur gak ada, minyak gak ada. Ya, bisa dikatakan mereka mengalami masa paceklik ya, Bapak Ibu Saudara, masa kekeringan, bencana kelaparan. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu Yoel sebagai Nabi Tuhan diutus untuk mengajak imam-imam, yaitu para pemimpin dan juga seluruh rakyat untuk mereka bertobat. Nah, Tuhan berjanji kalau mereka bertobat, maka Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Belalang yang tadinya Tuhan kirim untuk melahap habis hasil panen mereka. Sehingga di tempat pengirikan gandum, di tempat pemerasan gandum, tidak ada gandum, ya, tidak ada anggur gitu. Jadi di tempat pengirikan gandum tidak ada, di tempat pemerasan anggur nggak ada, Bapak Saudara, karena memang tidak ada panenan ketika Allah menghukum mereka. Nah, lalu Allah berjanji kalau mereka bertobat, maka di tempat pengirikan gandum akan ada gandum, di tempat pemerasan anggur akan ada anggur dan akan ada minyak. Artinya Tuhan pulihkan semua. Jadi hujan yang tadinya tidak Tuhan turunkan, sekarang Tuhan turunkan. Baik hujan di awal maupun hujan di akhir. Artinya siklus bumi itu Tuhan pulihkan kembali. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi Tuhan mau mengatakan bahwa ketika umat itu bertobat, Tuhan akan memulihkan keadaannya. Saya kira firman ini juga masih berbicara kepada kita di dalam kondisi kita sekarang.
bahwa jikalau kita terlanjur salah dan Tuhan memperingatkan kita melalui berbagai cara, bisa saja Bapak Ibu tentu tidak seperti zaman dulu Nabi datang berbicara dan berteriak atau berseru di padang gurun atau di mana, tapi Tuhan bisa berbicara dan menegur kita melalui renungan firman Tuhan di renungan harian atau di khotbah, atau kita baca Alkitab sendiri, atau kita baca-baca buku rohani. Lalu kita merasa tersentuh, kita merasa ditegur oleh Tuhan. Nah, itu Tuhan sedang mengajak kita untuk bertobat. Siapapun kita, anggota jemaat, ya, rakyat biasa, kita pemimpin, bisa saja Tuhan menegur kita. Nah, kalau Tuhan menegur kita, Tuhan tentu ingin kita bertobat. Dan kalau kita bertobat, Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengoreksi diri kita. Kita betul-betul peka dengan firman Tuhan. Supaya siapa tahu dari firman itu ada hal-hal dalam diri kita yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita tinggalkan seturut dengan arahan firman Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Relasi kita dengan Tuhan akan kembali baik, keadaan kita akan kembali baik. Begitu juga relasi kita dengan sesama akan kembali baik dan keadaan kita semua akan kembali baik. Kita bersyukur kemarin kita merayakan Pentakosta, di mana roh Tuhan sendiri, roh penolong, roh kebenaran, roh penghibur, itu dianugerahkan kepada kita untuk menuntun hidup kita, untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita senantiasa membuka hati kita dan membuka kehidupan kita bagi Tuhan, bagi roh Tuhan untuk memimpin kita. Dan hidup kita tiap hari dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami orang yang terbatas dan lemah. Barangkali tanpa kami sadari, ada hal-hal yang mendukakan Tuhan, mendukakan hati sesama kami. Dan Tuhan yang baik itu tidak pernah tinggal diam. Engkau menegur kami, mengingatkan kami melalui berbagai cara. Karena itu lembutkan hati kami, supaya Tuhan, kami mau peka terhadap peringatan Tuhan, teguran-teguran Tuhan, ajakan-ajakan Tuhan untuk kami bertobat. Supaya kami bertobat, dan kami sungguh ingin Tuhan memulihkan keadaan kami. Pulihkan keadaan setiap kami pribadi, pulihkan keluarga kami, pulihkan negara kami juga. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.